Irwan Rinaldi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustazah Lutfi. Terima kasih banyak Ustaz Nur Firdaus. Masya Allah, Bapak dan Ibu, kita tadi dapat inspirasi banyak dari Kak Daus. Saya memanggilnya Kak Daus, kadang-kadang lupa Ustadznya, jadi Kaknya aja. Bapak-bapak dan Ibu yang berkongsi telah, terutama Bapak-bapak, makasih banyak sudah hadir. Apakah kehadiran kita karena memang diancam oleh istri kita, itu persoalan lain Bapak ya, nanti diselesaikan aja di rumah gitu ya. Berharap sih tidak Ibu ya, tidak ya. Atau mungkin kehadiran kita kuncinya hilang gitu, jadi nggak bisa pulang kita kemana gitu. Bapak, saya nggak terlalu lama karena pembahasannya tadi sudah dapat banyak dari Kak Daus. Hanya ada beberapa yang saya mau ingatkan ke diri saya sebenarnya kalau kita bicara soal keayahan ini. Sebelum kita bicara soal keayahan, satu hal yang paling penting menurut hemat saya adalah, saya izin berdiri Kak Daus ya. Yang paling penting Bapak dalam bicara soal keayahan ini selalu diingatkan oleh para ulama. Kalau nanti ada teori-teori yang Bapak Ibu lihat, itu teori itu nomor kesekian, itu yang paling penting ya, saya nggak menyebutkan nomor karena lagi sensitif ya. Jadi teori apa itu nomor kesekian lah Bapak Ibu. Yang paling penting Ibnu Qayyim al-Jauzi juga menyebutkan bahwa pengasuhan ke anak-anak itu terutama bapak-bapak, yang paling penting adalah soal keberkahan, itu yang paling penting. Jadi ada seorang ulama mengatakan teori dan lain-lain itu hanya bisa bekerja untuk menghebatkan anak kita sekitar 25% itu Bapak ya. Selebihnya 75% adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu miliknya Allah, berarti memang yang paling bagus untuk menghebatkan anak itu adalah ayah dan ibu yang mendekatkan diri kepada yang pemilik dari anak itu. Nah, itu yang kita sebut keberkahan. Sepakat ya Bapak, Ibu? Jadi sebenarnya Pak, kita udah bisa pulang nih hari ini. Waktu ini sebentar kita bisa pulang kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama bapak-bapak, sepakat bahwa ayah Irwan, saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Saya akan menjaga qiyamul lail saya akan menjaga tilawah saya setiap hari, saya akan menjaga doa-doa saya setiap hari, saya akan menjaga sholat saya setiap hari, saya akan menjaga dari mana saya dapat uang. Insya Allah sebenarnya sudah selesai Pak. Jadi sebenarnya ini kita udah boleh pulang. Nah, kita mau pilih yang mana Pak? Nah, jadi sebenarnya sudah selesai sebenarnya urusan-urusannya. Kalaupun nanti ada yang dibicarakan soal teori-teori itu, mah kita bisa baca di mana-mana aja Pak. Yang paling susah itu adalah pengakuan kepada Allah SWT bahwa anak ini amanah Allah gitu Pak ya. Itu yang paling susah. Yang paling susah itu sebenarnya di dalam doa, dalam persoalan parenting atau fathering itu adalah menempatkan porsi kita sebagai orang yang diamanahkan. Itu aja yang paling berat sebenarnya. Itu Bapak Ibu ya. Yang paling berat kami di pihak sekolah ini adalah sebenarnya bagaimana kami menempatkan diri sebagai seorang guru yang hanya membantu menghebatkan anak yang punyanya Allah SWT. Itulah sebabnya Bapak, kenapa di Permata Hati ini guru-gurunya oke-oke, bagus-bagus, karena bukan persoalan penguasaan teaching skillnya, bukan. Teaching skill itu nomor kesekian. Tapi adalah karena qiyamul lailnya nggak pernah ditinggal, karena sunnah-sunnahnya nggak pernah ditinggal oleh guru-gurunya, karena ibadah sunnahnya, tilawahnya nggak pernah ditinggal. Nah itu yang salah satu yang menghebatkan bagaimana pengasuhan pendidikan kepada anak-anak. Sepakat ya Bapak khususnya? Sepakat? Nah, ini nggak lama Pak kita membahasnya tentang ayah juara atau ayah idola. Kalau di dunia fathering itu kita menyebutnya ayah idola itu ayah juara. Ayah juara itu, ayah idola itu adalah ayah yang apa ya Pak ya, dia nggak selalu berada dalam posisi yang perform yang bagus gitu loh Pak. Tapi kalau jatuh dia bangun, kalau jatuh dia bangun. Jadi adakah ayah idola itu yang ayah yang jatuh gitu kadang-kadang marah kepada anaknya? Iya. Tetapi dia setelah itu dia minta maaf dan minta ampun kepada Allah dan berbuat baik terhadap anaknya. Itu ayah yang juara. Itu ayah idola gitu Pak ya. Ayah idola atau ayah juara itu bukan ayah yang sepanjang hari itu bisa senyum ke anak-anaknya gitu Pak Ibu ya. Ayah idola itu adalah bukan ayah yang nggak pernah salah. Ayah idola, ayah juara itu yang pernah salah tapi dia memperbaiki apa yang dia lakukan itu. Sepakat ya Bapak ya, mudah-mudahan ya. Jadi jangan terlalu dibebani ibu-ibu yang hadir sekarang, jangan nanti pulang jangan terlalu bebani.
gitu ya. Jadi kalau manggil ayah itu, ayo ayah idola, ayah juara, itu beban buat kami. Gitu ya Bapak Ibu. Mendingan nanti nggak usah aja ikut seminar parenting lagi. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa kita membicarakan ini, Bapak dan Ibu? Satu adalah sepakat ya bahwa anak itu dari amanah dari Allah SWT. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Tadi sudah sampaikan oleh Kak Daus, amanah itu bukan hanya urusan kita nyari uang, ya, bukan nyari uang. Tapi amanah itu ada potensi-potensi fitrah yang Allah berikan kepada kita, dan ditakdirkan oleh Allah adalah kita orang yang pertama dan paling utama untuk megang amanah itu. Ya, Pak ya, amanah fisik misalnya anak-anak kita cari uang, ya Bapak ini. Kemudian amanah spiritual. Amanah spiritual itu pada Allah Bapak dan Ibu di dalam ilmu pengasuhan itu, di setiap tahap perkembangan spiritualitas anak itu ya ditakdirkan Allah kita adalah orang yang paling depan gitu dicontoh oleh anak kita. Nanti di anak 0 sampai 7 tahun Bapak dan Ibu, saya boleh mengambilkan istilah Allah itu bagi anak-anak wakilnya adalah ayahnya di muka bumi. Tanda petik ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun kita memang, kami ini ibu-ibu, bukan kami santai-santai aja, tapi kami berusaha betul untuk menegakkan spiritualitas kami. Spiritualitas itu keberagamaan gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kita rajin baca Al-Quran di anak 0 sampai 7 tahun? Karena apa? Pendengaran anak di usia 0 sampai 7 tahun amanah yang nggak bisa kita sia-siakan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, baik. Kemudian nanti ada perkembangan spiritualitas anak kita di usia mumais, di usia-usia 8 sampai umur 10 tahun sampai umur 12 tahun. Nah, amanahnya berbeda lagi. Amanahnya bukan hanya kepada ibu, tapi juga kepada ayah. Apa tadi Kak Daus mengatakan? Tugas spiritualitas kita, spiritualitas anak-anak, perkembangannya di usia 8 sampai umur 10 tahun adalah ayah mau memperlihatkan kepada anak laki-laki baik itu seperti apa, laki-laki yang beragama itu seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya ibu-ibu, kenapa ibu selalu meminta ayah, meminta kami untuk sholat subuh itu ke masjid, terutama di usia-usia mumais. Gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak sedang membutuhkan laki-laki muslim utuh itu seperti apa agamanya. Gitu Pak. Bapak pasti pulang dari kerja kan capek ya Pak ya. Capeknya luar biasa gitu. Kadang-kadang kita lembur. Tadi udah dijawab kita ada sih anak-anak lembur terus ya Bapak itu tokoh lembur ya. Gitu. Jadi kadang-kadang lelahnya. Tapi Bapak kenapa kita memaksakan diri kita ketika kita pulang jam 11, jam 12 malam, kemudian masih ada istri, kadang-kadang memang istri ini apa ya Pak, nggak pengertian gitu ya. Kita udah pulang jam 1:30 malam, dia ngelihat, Bang, ember udah berapa kali ganti itu Bang, bocor. Maksudnya apa? Bang, naik ke atas, bocor, malam-malam jam 11:30 malam, gitu Bapak Ibu. Tapi kan kita kerjakan, karena apa? Susah kita mencintai anak-anak kita tanpa mencintai perempuan ini, gitu ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ya ibu senanglah hari ini, gitu ya Pak ya. Jadi apa yang kita lakukan Pak? Udah jam 11:30 malam kita beres Pak ya. Selesai jam 1:30 malam. Tapi ada laki-laki yang idola ayah juara ini selalu berpesan ke istrinya, Dek, jangan sampai engkau nggak bangunkan aku kalau aku ketiduran subuh. Sebelum subuh bangunkan aku. Terus istrinya bilang, kenapa begitu Bang? Ada anak laki-lakimu yang akan mencontohku persoalan spiritualitas. Kenapa kita harus sholat subuh ke masjid dalam keadaan terhuyung-huyung? Karena dia lagi nonton Pak. Perkembangan spiritualitasnya lagi butuh contoh sebenarnya. Jadi mumais itu nggak butuh diomongkan, gitu Pak ya. Jadilah laki-laki begini, nah nggak butuh, karena dia sedang butuh apa? Bukan ujaran, tapi dia butuh apa yang dilakukan. Itulah kenapa guru-guru SD Pemerintah Hati, terutama guru laki-laki, sama yayasan diperiksa benar ke laki-lakian gitu Bapak Ibu ya, gitu ya, karena memang berbahaya kalau karena itu masa-masa yang anak-anak kita akan melihat. Apalagi amanahnya Bapak Ibu, amanah fisik, spiritualitas, apalagi yang tadi Kak Dos bilang, amanah emosional. Benar ya? Ayah idola, ayah juara itu pasti secara emosional dia memenuhi, menjalankan amanah yang Allah berikan. Gitu ya. Kalau tadi ayah-ayah punya anak 0 sampai kelas 2 ke bawah lah gitu Bapak Ibu ya. Secara emosional kalau Bapak Ibu masih tanyakan ke dia apa kabar anak gitu ya, dijawab dengan seperti yang tadi, itu oke tuh buat anak-anak kelas 2 SD ke bawah. Secara emosional dia akan jawab apa kabar nak. Bapak nanya tuh kepada anak, Bapak pulang apa kabar nak, dia akan jawab Pak seperti mesin penjawab gitu ya.
Alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alhamdulillah, Ali Imran, gitu bisa. Nah, itu dijawab. Tapi bagi anak bapak, perkembangan emosionalnya dari seorang ayah kalau kelas 3 ke atas, kelas 4 SD ke atas, kalau bapak tanya lagi persoalan itu dan diminta jawab seperti itu, dia marah Pak, dan dendam sama kita, gitu ya. Kenapa? Nggak cocok lagi pertanyaan itu bagi dia, itu apa itu? Jadi dia tanya lagi, anak kelas 4 SD ke atas, apa kabar? Gitu. Saya jawab, yang itu loh Bang, Alhamdulillah itu loh Bang, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ayo Bang, gitu ya. Nggak bisa Pak. Karena apa? Karena Allah mengembangkan persoalan kembangan emosionalnya. Dia sudah banyak persoalan Pak dalam hidupnya. Tidak ya Bunda? Ada persoalan dengan temannya, ada persoalan dengan ibunya. Terus kemudian kita suruh jawab seragam, gitu loh Pak. Gitu ya. Itu menyakitkan nggak kira-kira buat anak? Menyakitkan. Ya, ya Pak. Makanya tadi kalau ditanya ke ibu-ibu bapak yang jawab kan cuma guru aja. Ibu-ibu aja yang jawab. Ibu-ibu tadi jawab ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, apa gitu. Kalau bapak-bapak jawabnya apa? Apa kabar bapak? Alhamdulillah. Oh, udah, nggak usah diminta lagi apa-apa. Alhamdulillah, apa? Allahu Akbar, Al-Fatihah, apa-apa gitu. Dia susah. Lama-lama kalau motivator gitu disambit sama bapak gitu. Hidup gua banyak persoalan, jangan disuruh jawab gitu. Gitu apa ini ya? Nah, ini yang disebut dengan anak itu mana? Jadi memang berbeda ya. Itulah sebabnya kenapa ayah harus hadir di sini. Kenapa ayah hadir di setiap tahap perkembangan itu, supaya bisa menjaga tahap perkembangan itu. Kalau bapak masih jawab, masih bilang ke anak-anak bapak secara intelektual, secara emosional, secara sosial. Kalau misalnya contoh nih, teman-teman di Permata Hadis sudah khatam lah soal ini. Kalau anak bapak ibu kelas 3 SD ke bawah, kalau dia mengatakan, ayah aku tadi bisa mewarnai. Kalau ayah memujinya secara emosional bilang, ya Allah, hebat banget anak ayah gitu. Oh senang Pak, senang anak itu. Senang dia bilang, ya mana sepatu yang mau disapu, dibersihin lagi, mana gitu. Itu jawab. Tapi kalau anak bapak kelas 4 SD, ibu ya, kalau dia bilang, Pak, aku akhirnya bisa menyelesaikan persoalan yang kata ustazahku di sekolah susahnya luar biasa. Aku bisa menyelesaikan. Kalau bapak bilang, ya Allah nak, hebat banget anak bapak. Dia bilang, ada yang lain nggak Om? Ya, ada kalimat yang lain nggak? Kalian udah nggak cocok sama perkembangan dia. Itu Bapak ya. Itu amanahnya Allah. Kalau Bapak masih tetap memuji dia sampai situ, apa yang terjadi? Kita nggak amanah. Kita berkhianat dengan amanah perkembangan emosional anak. Ya, apa yang terjadi? Dia nggak matang-matang secara psikologis. Itu Bapak Ibu ya. Karena dia diperlakukan secara emosional seperti anak kelas bawah. Ya. Ibu-ibu kan nggak suka juga Ibu ya. Kalau misalnya Ibu masak gitu, terus ibu bilang, Bang, Alhamdulillah ini makanan yang enak sepanjang aku menikah sama abang, ini yang terbaik aku bilang. Dan ibu nggak terlalu senang ya kalau suami bilang, ya Allah, hebat banget kamu, masakan kamu enak. Ya, walaupun aku tahu tadi kamu pesan kan lewat ini. Ibu nggak terlalu suka kan? Suka nggak ibu kalau gini? Nggak suka ya? Tapi kalau suami ibu bilang ini, Bang, ini makanan yang terbaik yang aku pernah bikin selama kita menikah. Kata suaminya, pegang wajahnya. Ya Allah, dek, kamu perempuan yang terbaik yang Allah kirim. Yang bisa apa gitu? Kata istrinya, nggak usah dilanjutin. Gitu ya. Senang nggak ibu kalau gitu? Senang lah Bu, udah senang aja udah gitu ya. Senang. Sampai si istrinya bilang,